Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita mulai kajian dan bacaan kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab kumpulan hadis. Ini beri judul dengan Al-Arba'in 40, tapi sebenarnya bukan 40. Dia 42 hadis. Cuman para ulama kalau kasih judul kitab itu dibuang satuannya. Yang tersisa hanya puluhannya saja. Kalau buat judul. Jadi kalau 49 masih tetap Al-Arba'in. Nanti 50 baru dikatakan apa? Al-Khamsin. 52, 53, 54, 55 sampai sebelum dapat 60 itu dibilang Khamsin. Nanti naik lagi menjadi 60 baru dibilang lagi 60. Jadi yang diambil angka puluhannya sebagai judul. Sebagai judul. Jadi ini terkait dengan kitab kumpulan hadis Al-Arba'in. Karya Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Beliau termasuk ulama Syafi'iyah dan bahkan ulama Syafi'iyah yang paling banyak karangannya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau adalah orang yang ikhlas dalam menulis karena rata-rata tulisannya itu diterima, dibaca di masjid-masjid, dibaca di masjid-masjid, termasuk kitab hadits arba'in ini. Kitab hadits arba'in ini kita baca, kita ambil tentunya untuk mengisi waktu kita, karena program yang kita baca sebelumnya itu berhenti semuanya dengan selesainya masa program, yaitu dari Syawal sampai pertengahan Sya'ban. Kita akan lanjutkan lagi di pertengahan Syawal setelah Ramadan. Untuk mengisi kekosongan, kita baca syarah hadits Al-Arba'in yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, supaya kita tidak tinggal tanpa ada pelajaran. Tanpa ada pelajaran. Di hadits Arba'in ini dan syarahnya kita akan baca dengan cara seperti membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yaitu kita gunakan untuk latihan baca serta terjemah. Kemudian kalau ada faedahnya baru dimunculkan, ditambah faedahnya. Semua yang hadir itu disunnahkan untuk baca. Sunnah, tidak wajib. Jadi yang tidak mau boleh tidak baca, tidak berdosa. Alhamdulillah. Jadi yang membaca adalah yang mau. Semua yang ikut seperti itu. Jadi ikhwan yang di luar, mustami yang mau membaca dan menerjemah boleh ikut
bergabung dalam membaca kitab Hadits Al-Arba'in. Siapa saja yang mau praktek baca kitab, boleh dia datang untuk praktek baca. Untuk praktek baca. Kita baca di hari ini mulai dari muqaddimahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum hadits pertama di Muqaddimatus Syarih, pendahuluannya pensyarah. Mana kitabnya antum Ramadan? Oh, tapi ada. Alhamdulillah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Muqaddimatus syarihi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Terjemah dulu. Sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan kepadanya serta beristighfar kepadanya dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan-keburukan amalan-amalan kita. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Masya Allah, ahsan. Wasil. Amma ba'd, fa inna al-Hafidh an-Nawawi rahimahullahu min ashabi Syafi'i al-mu'tabarati aqwaluhum wa min ashaddi Syafi'iyyati hirsan ala ta'lifi faqad allafa fi fununin syatta fil hadithi wa ulumihi wa allafa fi ilmi lugati kitaba tahdzibul asma'i wal lugati wa huwa fil haqiqati min a'lamin nasi wa zahiru wallahu a'lam annahu min akhlasin nasi fit ta'lifi lianna ta'lifatihi rahimahullahu intasharat fil alamil islami fala takadu tajidu masjidan illa wa yukra'u fihi kitabu riyadus salihin wa kutubuhu masyhuratun mabthusatun fil alami mimma yadullu ala sihhati niyatihi fa inna qabulan nasi lil muallafati min adillati ala ikhlasin niyati. Masya Allah, ini faedah bagus dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Terjemahkan. Maka sesungguhnya Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah di antara sahabat-sahabat Syafi'i, Pengikut. di antara pengikut. Jadi kalau dibilang sahabat itu maksudnya pengikutnya. Makanya dibilang Nabi Muhammad para sahabat. Pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya Nabi maksudnya pengikutnya. Terus? Di antara pengikut-pengikut Syafi'i yang dianggap ucapannya. Dan di antara yang paling semangat dalam mengarang. Maka sungguh beliau mengarang pada bidang ilmu yang bermacam-macam. Pada hadis dan ilmu-ilmu hadis. Dan beliau mengarang dalam ilmu bahasa. Seperti pada kitab Tadhibul Asma wal Lughat. Dan dia pada hakikatnya adalah di antara manusia yang paling
berilmu. Iya, karena banyak karangannya di berbagai macam cabang ilmu. Ya kan, kalau banyak karangannya, terus bukan di satu ilmu, berarti menunjukkan dia adalah banyak ilmunya. Terus, Dan yang nampaknya wallahu a'lam bahwasanya beliau di antara orang yang paling ikhlas dalam mengarang. Karena sungguhnya karangan-karangannya rahimahullah itu tersebar di seluruh penjuru negeri Islam. Maka kamu hampir tidak menemukan satu masjid pun kecuali dibacakan padanya kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitabnya sangat terkenal serta tersebar di seluruh penjuru alam dari apa-apa yang menunjukkan atas benarnya niatnya. Maka sungguhnya penerimaan manusia terhadap karangan-karangan adalah bukti atas ikhlasnya niat. Masya Allah. Ketika orang menerima apa yang beliau karang ini dibaca, bahkan karangannya diterima oleh sebab tidak ada mau orangnya sufi, orangnya apa, dia terima karangan Imam Nawawi. Ini tanda ketika orang menerimanya, berarti ini menunjukkan ikhlas niatnya. Ya kan? Karena apa yang karena Allah itu akan tetap selalu ada. Akan tetap selalu bermanfaat. Terus, Wa huwa rahimahullah mujtahidun wal mujtahidu yukhti'u wa yusibu. Wa qad akhta'a rahimahullahu fi masailil asma'i was sifati. Fakana yu'awwilu fiha lakinnahu la yunkiruha. yu'awwilu. Fakana yu'awwilu fiha lakinnahu la yunkiruha. Famasalan istawa 'alal arsy yaqulu ahlut ta'wili maknaha istaula 'alal arsy. Lakin la yunkiruna istawa li'annahum law ankarul istawa takdziban Isti. law Dia masdar kasroh huruf ketiga sebelum akhir tambah alif. law ankarul istiwa'a takdziban lakafaru fahum yusaddiquna bihi walakin yuharrifunahu. Baik, Masya Allah. Ini sangat bagus yang beliau ingatkan ini. Jangan sampai kita tidak paham. Karena beliau asalnya adalah orang bagus, ahli sunnah. Kemudian jatuh dalam kesalahan. Gimana sikap kita? Di sini nih. Beliau katakan, Imam Nawawi orang paling berilmu, beliau puji. Tidak tadi, orang paling berilmu. Dan nampak beliau orang yang paling ikhlas. Bukan berarti tidak ada kesalahannya. Paham antum? Bukan berarti tidak ada kesalahannya. Maka beliau ingatkan. Apa katanya? Dan beliau rahimahullah adalah seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid terkadang benar dan terkadang salah. Terkadang salah. Terkadang salah dan terkadang benar. Jangan sampai nanti orang artikan yang salah adalah yang setelahnya. Karena terbalik. Terkadang salah dan terkadang benar. Dan sungguh beliau telah salah rahimahullah pada permasalahan asma wa sifat. Dan adalah beliau mentakwil padanya akan tetapi tidak mengingkarinya. Nah, ada di sana juga ada orang takwil, tapi dia ingkari, ini salah. Maksudnya? Ada orang di sana, dia takwil, ini maknanya ini, tapi ini salah. Kalau itu tidak masuk kesalahan. Karena dia jelaskan kalau itu adalah salah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ibnu Utsaimin, belum mentakwil dan belum tidak mengingkari. Berarti kan kalau tidak mengingkari, apa maksudnya? Berarti belum berpendapat dengan itu. Berpendapat dengan itu. Nah, inilah kesalahan beliau di sini. Belum mujtahid, manusia biasa. Manusia biasa. Terus? Maka contohnya istawa alal arsh, berkata ahli takwil maknanya adalah berkuasa di atas arsh. Akan tetapi mereka tidak mengingkarinya istawa. Karena mereka seandainya mengingkari istawa karena dusta, Mendustakan. karena mendustakannya,
maka sungguh mereka akan kafir. Maka mereka membenarkan dengannya dan akan tetapi mereka mentahrifnya. Nah, ini yang tuh paham ya. Jadi kan dalam masalah ini ada namanya ahlu ta'til. Memang dia menolak. Ini dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah. Dia memang menolak sifat Allah. Kalau ini kafir. Ini bid'ah mengkafirkan. Nah, kalau ini Syekh Al-Imam An-Nawawi, dia takwil. Bukan menolak istawa. Tapi dia mentakwil maknanya. Kalau seandainya dia menolak bahwa tidak ada istiwa. Kafir. Tapi belum sini apa? Takwil. Dia palingkan maknanya. Makna istawa maksudnya istaula. Berkuasa. Kan istawa kan tinggi di atas ars. Paham ini maknanya? Tapi dia takwil ke mana? Ke istaula, berkuasa. Paham gini? Dia takwil ke berkuasa. Maka ini adalah salah. Cuman kafir atau tidak? Tidak. Karena dia tidak mengingkari istiwa. Dia cuma maknakan dengan makna yang lain. Paham ya? Nah ini adalah kesalahan. Dan ini tidak mengkafirkannya. Terus. Wa mithlu hadhil masailil lati waqa'at minhu rahimahullahu ta'ala khot'u fi ta'wili khoto'a fi ta'wili ba'di nususis sifati innahu lamakmurun bima lahu min fadaila wa manafi'a jammatin wala nazunnu anna ma waqa'a minhu illa sadirun an ijtihadi wa ta'wili sa'iri walau fi ra'yihi wa arju ayyakuna minal khoto'i al magfuri wa ayyakuna ma qaddamahu minal khairi wan naf'i minas sa'yi al mashkuri wa yusaddaqu alaihi qauluhu ta'ala innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Masya Allah. Terus. Dan contoh permasalahan ini yang beliau terjatuh darinya rahimahullah ta'ala adalah kesalahan dalam mentakwil sebagian nas-nas sifat-sifat. Sesungguhnya kesalahan tersebut tenggelam terhadap tertutup dengan apa-apa yang dimilikinya berupa keutamaan dan manfaat-manfaat yang banyak. Paham ya? Ini kalau itu ahli sunnah. Asalnya dia orang baik. Akidahnya bagus. Tapi jatuh dalam kesalahan. Maka kesalahan itu dimaafkan. Beda kalau ahli bid'ah. Jangan antum praktekkan ini yang dibilang oleh Syekh Ibnu Utsaimin ke ahli bid'ah. Karena kalau kita praktekkan ke ahli bid'ah nanti namanya manhaj muazanah. Manhaj ikhwani. Manhaj ikhwanil muslimin. Kita sama-sama berjalan. Kalau kita sama-sama sepakat. Kalau yang kita perselisihkan, saling memaafkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Paham ini? Kalau itu semuanya dia benarkan jadinya. Itu salah. Paham ya? Yang belum maksudkan ini asalnya orang baik. Tapi jatuh dalam kesalahan. Tergelincir dalam satu kesalahan. Dipahami ini? Maka ini dimaafkan dengan kebaikannya yang banyak. Karena kata para ulama kita, ma min alimin illa walahu zallah. Tidak ada seorang alim pun kecuali pasti punya kesalahan. Paham teman? Tidak ada seorang alim pun pasti ada kesalahannya. Contoh saja Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dia dikritik oleh Syekh Shalih Al Fauzan setelahnya. Itu ketika beliau syarah, beliau membahas di Lumatul I'tiqad. Melihat Allah di dunia mustahil, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, termasuk kesalahan dari para pensyarah mengatakan mustahil lihat Allah di dunia. Bukan mustahil. Mungkin kalau Allah kehendaki. Paham maksudnya? Artinya bukan berarti kan Syekh Utsaimin bagus. Akidahnya benar. Tapi bisa jatuh dalam kesalahan. Yang tidak bisa salah itu Nabi. Karena dijaga oleh Allah. Adapun ulama bisa apa? Bisa salah. Cuman dilihat
ini orangnya memang selalu salah atau tidak. Kan begitu. Kalau selalu salah tidak diterima. Tapi kalau terkadang saja salah, jatuh dalam kesalahan, itu diterima. Tidak diambil kesalahannya. Ada paham ini? Tidak diambil kesalahannya. Tapi yang benarnya itu yang kita ambil. Jangan sampai dimaafkan berarti kita ambil. Tidak. Kalau Syekh An-Nawawi, Imam Nawawi mengucapkan sesuatu yang salah, kita tidak ambil. Kita tidak mengambilnya. Seperti dalam masalah ta'wil. Beda kalau sebagian orang yang kadang ta'assub misalnya orang-orang Asy'ariyah. Katanya Imam Nawawi Asy'ariyah. Karena menta'wil. Mereka ambil ucapan-ucapannya. Nah itu karena untuk mendukung saja. Untuk mendukung saja. Terus. Dan kita tidak menyangka bahwasanya apa yang beliau terjatuh darinya kecuali muncul dari ijtihad dan takwil yang dimaafkan. Masya Allah. Walaupun pada pendapatnya. Dan saya berharap hal tersebut adalah kesalahan yang dimaafkan. Kita kan tidak bisa pastikan bahwa itu dimaafkan. Ini ucapan Masya Allah. Syekh Utsaimin bilang kita berharap bahwa itu termasuk kesalahan yang dimaafkan. Dari Al-Imam An-Nawawi. Belum tidak pastikan bilang dimaafkan. Karena kan tidak ada yang tahu niat Imam Nawawi sebelumnya. Iya kan? Karena kita tidak semasa. Kita jauh darinya. Kan begitu? Tapi kita berharap dengan kebaikannya yang banyak. Itu bisa dimaafkan kesalahannya itu. Karena ini memang salah. Salah takwil dalam sifat. Terus? Dan saya berharap apa yang beliau berikan berupa kebaikan dan manfaat adalah bentuk usaha yang disyukuri. Dan yang dia berikan dan dia dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibanas sayyiat. Walaqad dhalla qaumun. Belum diterjemahkan. Dan beliau dibenarkan oleh firman Allah, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Walaqad dhalla qaumun min khalafil khalifina alladzina akhadhu yasubbunahu sabban azima hatta balagani anna ba'dahum qala yajibu ayyuharraqa syarhun Nawawi ala sahihi Muslim. Nas'alullahul afiyah. Nas'alullahal afiyah. Dan sungguh telah sesat suatu kaum dari orang-orang belakangan yang mereka mulai mencela dengan celaan yang besar. Bahkan sampai kepadaku bahasanya sebagian mereka berkata wajib untuk dibakar syarah An-Nawawi atas Sahih Muslim. Kami meminta kepada Allah keselamatan. Iya, ini salah. Tidak ada kalau mau cari orang yang tidak ada salahnya, tidak ada. Kalau antum mau cari orang ini yang tidak ada sama sekali salahnya, tidak ada di dunia ini. Dipahamkan? Tapi ada orang tidak sengaja salah. Dipahami ini? Kalau tidak salah sama sekali, tidak ada. Seperti ini, gara-gara kesalahan dalam situ dia bilang wajib kita bakar buku-bukunya Imam Nawawi. Kan dia salah. Enggak boleh begitu. Iya. Cari orang yang tidak punya salah. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Seandainya bukan karena rahmat Allah. Mungkin kita tidak akan terima ucapan semua orang. Tidak akan terima. Kan kita tidak tahu yang dia sembunyikan, yang dia lakukan, sadar atau tidak sadar. Paham kan? Kalau bukan karena rahmat Allah, kan begitu. Artinya kita harus sadari, tidak ada orang yang tidak bersalah. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang maksum. Yang maksum. Ini Masya Allah. Ini namanya sikap pertengahan. Kita sikapi segala sesuatu itu harus pertengahan. Wal hafidun Nawawi rahimahullah nashhadu lahu fima na'lamu min halihi bis salahi wa annahu mujtahidun wa anna kulla mujtahidin yusibu wa qad yuhti'u in akhta'a
falahu ajrun wahidun wa in asaba falahu ajrani wa qad allafa muallafati katsiratan min Hmm, apa? Ulang. wa qad allafa muallafati katsiratan. Kenapa kira-kira itu? Kenapa beda? Naat Ustaz. Na'am. Kathirat mu'allafat sebagai Man'ut. maf'ulun bih. Kathiratan na'at. Beda karena beda tanda i'rab, itu saja. Beda karena beda tanda i'rab, itu harus hati-hati. Karena kadang kalau kita masih baru mu'allafatin kasro, akhirnya dibaca juga kathiratin kasro juga. Padahal itu kan alamat tergantung tanda i'rab. Tergantung tanda i'rab. Terus Min ahsaniha hadzal kitabu al-arba'una an-nawawiyah wa hiya laysat arba'ina bal hiya isnani wa arba'una lakin al-arabu yuhdifuna al-kasra fil a'dadi fayakuluna arba'una wa in zada wahidan aw isnain aw naqasa wahidan aw isnain. Maka Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, kami bersaksi untuknya pada apa-apa yang kami ketahui dari keadaannya, dari keadaannya dengan kebaikan, dan bahwasanya beliau adalah mujtahid, dan sesungguhnya setiap mujtahid kadang benar dan kadang salah. Jika bisa benar dan kadang salah. bisa benar dan kadang salah. Kan kadangnya di kode yukti. Di Yusuf tidak ada kode. Benar dan kadang salah. Paham kan? Kalau kadang benar kadang salah berarti waduh, seimbang antara salah dan benarnya. Kalau orang yang banyak salahnya tidak diterima. Orang yang banyak salahnya tidak diterima. Jangan sampai itu termasuk kesalahannya. Paham kan? Tapi ini yusibu wa kode yukti. Perhatikan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau benar, tidak pakai kode. Dan kadang salah. Paham maksudnya? Karena salahnya sedikit. Imam Nawawi salahnya apa? Sedikit. Di beberapa masalah. Misalnya ini termasuk masalahnya. Masalah takwil. Ada juga yang lain. Ada juga salah beliau terkait dengan ucapannya boleh membaca Quran di kuburan. Dia kiaskan karena Nabi meletakkan pelepah kurma di kuburan. Itu dipakai oleh orang-orang yang membaca Quran di kuburan. Itu pendapat salah. Kenapa kita bilang salah? Yang pertama, dikiaskan dengan yang beda. Pelepah kurma dikiaskan dengan baca Quran. Kan kias, tidak boleh beda kalau mau dikiaskan. Yang kedua, kias beda dari sisi pelakunya. Yang meletakkan pelepah kurma adalah Nabi. Tahu ada wahyu bahwa ini lagi disiksa. Sementara yang mau baca Quran bukan Nabi. Yang kita tidak tahu ini di dalam disiksa atau tidak. Kenapa maksudnya? Jadi di situ beliau dikatakan salah dalam masalah itu. Salah dalam masalah itu. Juga menyelisih sahabat. Kalau seandainya bisa seperti itu, berarti sahabat akan melakukan juga. Mereka kalau ada yang meninggal, mereka akan meletakkan pelepah kurma. Tapi tidak dilakukan oleh para sahabat. Berarti ini kekhususan Nabi. Tidak boleh dikiaskan kepada orang lain. Nah kata para ulama kita, salah Imam Nawawi dalam pendapat itu. Jadi kita bilang salah kalau salah. Nah ini namanya sedikit. Kode yukti. Belum Yusuf. Benar. Tapi kadang salah. Paham ucapan Syekh Ibnu Utsaimin? Masya Allah. Terus? Dan kadang gimana tadi? In akhto'a, lanjutannya tadi baris kedua. Jika dia salah maka baginya 1 pahala, dan jika dia benar maka baginya 2 pahala. Kenapa ini? Kenapa bisa begitu? Mujtahid. Ini masalah. Di sana ada orang bukan mujtahid, dia pergi bilang, ini kan kalau saya salah saya dapat 1 pahala. Kalau saya benar maka saya dapat 2 pahala. Kita tanya, Tabe, kita siapa?
Ini Imam Nawawi yang begitu. Karena Nabi yang bilang, kalau orangnya mujtahid, mujtahid itu sudah bisa mengkaji sesuatu. Dia punya alat, dia tahu bahasa Arab, tahu ilmu usul fikih, tahu mustalah hadis supaya dia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Harus tahu usul fikih. Karena usul fikih dengannya kita bisa melihat ini pendalilan benar atau tidak. Paham kan? Kalau kita mau berdalil dengan Quran, harus tahu usul tafsir. Itu namanya mujtahid. Kalau kita mau berbicara fikih madhab, berarti kita harus tahu madhab. Paham kan? Jangan sampai kita berpendapat malam menyelisih madhab. Kita bilang ini madhab. Dipahami ini? Ini namanya mujtahid. Kita pergi kiaskan diri kita. Kan kalau saya salah dapat pahala. Kita siapa? Tahu bahasa Arab? Sudah belajar nahwu miftah? Kan belum. Masa mau dapat satu pahala? Iya, enggak ada. Itu enggak ada begitu. Itu untuk mujtahid. Itu untuk mujtahid. Bukan awam. Bukan muqallid. Kan ada muqallid, ada mujtahid. Muqallid itu yang hanya menerima ucapan alim. Enggak bisa mengkaji. Kalau ini, kalau diikut salah, enggak dapat satu pahala. Tapi dapat satu salah. Kalau ikut salah. Kalau mujtahid, salah satu pahala. Benar dua pahala. Muqallid, orang yang enggak bisa mengkaji sendiri, salah dapat dosa. Benar dapat pahala. Jadi bedakan, jangan pergi kita kiaskan diri kita dengan ulama yang kajiannya sudah tinggi. Nah pergi bilang, itu kan saya berijtihad, saya dapat pahala. Hati-hati siapa kamu. Itu harus dipahami. Terus? Dan sungguh beliau telah mengarang karangan-karangan yang sangat banyak. Dan yang paling bagusnya adalah kitab ini, yakni Arba'in Nawawi. Dan dia tidaklah 40. Bukan. Dan dia bukan 40, bahkan dia 42. Akan tetapi orang Arab mereka menghapus pecahan pada bilangan. Nah, tahu tak? Jadi al-kasr mereka hapus. Tahu al-kasr? Satuan. Satuan. Kalau puluhan al-uqud. Karena ada 80-an namanya al-uqud. Terus ada satuan. Itu satuan itu 11. Puluhannya kan 10. 1, 11 kan? Itu namanya kasr. Pecahannya. Pecahannya. Jadi mereka menghapus pecahannya biasanya orang Arab. Maka mereka mengatakan arbaun. Walaupun lebih 1 atau 2 atau kurang 1 atau 2. Wahadhil arbaun yang bagi li talibil ilmi ay yahfadhaha li'annaha muntakhabatun min ahaditsa adidatin wa min ahaditsa adidatin. Baik, mantap. Wa fi abwabi mutafarriqatin bikhilafi ghairiha minal muallafati falau nadharna ila umdatil ahkami lawajadnaha muntakhabatan lakinnaha fi babin wahidin wa huwa babul fikhi. Ammal arba'un an-nawawiyah fahiya fi abwabi mutafarriqatin mutanawwi'atin wa nahnu nasta'inu billahi ta'ala fi ta'liqi 'alaiha wallahul muwaffiq. Dan ini arba'in sepantasnya untuk penuntut ilmu untuk menghafalkannya. Kan sedikit sekali 40 hadis. Iya. Berarti kalau kita satu hadis sehari hanya 1 bulan 10 hari. 40 hadis. Terus? Karena sungguhnya dia dipilih dari hadis-hadis yang banyak. Nah, ini banyak hadis. Kan Imam Nawawi punya kitab yang lebih luas. Hadis pilihan. Yaitu Riyadhus Shalihin. Paham kan? Riyadhus Shalihin. Banyak hadisnya. Banyak hadisnya. Nah, dipilih di sini. Arba'in. Karena sesungguhnya dia dipilih dari hadis-hadis yang banyak. Dan pada bab-bab yang
berbeda-beda. Nah, ini keutamaannya. Haditsnya banyak tapi berbagai macam bab. Ada fikih, akhlak, muamalat. Banyak di sini. Di Arba'in. Hmm. Berbeda dengan selainnya dari karangan-karangan yang andai kata kita melihat kepada Umdatul Ahkam, maka kita akan mendapatkannya dipilih. Akan tetapi dia pada bab yang satu saja. Dan dia adalah bab fikih. Paham kan? Misalnya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam lebih banyak haditsnya daripada Arba'in. Karena Arba'in 42. Sementara Umdatul Ahkam lebih dari 400 hadits. Ya kan? Pilihan juga. Karena Abdul Ghani Al-Maqdisi hanya memilih hadits Bukhari Muslim. Dalam Umdatul Ahkam. Tapi hanya fikih. Paham kan? Hanya bab-bab fikih. Sementara Al-Imam An-Nawawi 40 hadits. Cuman dari banyak bab. Ada ibadah, ada fikih, ya kan? Ada muamalat, ada akhlak, banyak macam di dalamnya. Nah, ini Masya Allah. Terus, Adapun Arba'in Nawawi, maka dia pada bab yang berbeda-beda dan berjenis-jenis. Dan kami meminta pertolongan kepada Allah dalam mentakliknya. Dan Allah yang maha memberi taufik. Masya Allah. Di sini nanti bagus sekali ini syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Karena ada penjelasan secara bahasa, ada penjelasan juga secara makna. Jadi bagus sekali. Nanti kita akan dapat faedah bahasa, kita juga akan dapat faedah yang lain di sini. Nah, itu kita mulai besok insya Allah melanjutkan mulai masuk di hadits yang pertama. Itu adalah muqaddimah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa besok? Ipul? Alhamdulillah. Jadi semua yang ikut, yang mau baca, baca. Mas, Idodo. Dah? Latihan mental ini. Sebelum Mas jadi ustadz. Jadi, tapi tidak dipaksa. Yang mau saja. Jadi setiap hari kita akan bertanya. Iya. Jadi ini selama belum Ramadan jamnya segini ya. Jam 8 kita mulai. Tapi nanti kalau Ramadan kita ubah. Jam 10 atau jam 11. Kan nanti di Ramadan. Karena biasanya pagi-pagi kita Ramadan orang ya susah kalau dibilang jam 8 kalau Ramadan. Iya. Biasanya habis ngaji-ngaji mata tertutup. Biasa begitu. Jadi nanti kalau sudah masuk Ramadan kan ini kita tetap lanjut. Pelajaran Arba'in ini sampai Ramadan. Insya Allah. Tapi di Ramadan insya Allah kita ubah waktunya. Jadi kapan sudah 1 Ramadan kita ubah waktunya. Mungkin jadinya nanti jam 10. Jam 10 insya Allah. Bacanya tetap digilir. Jadi semua yang ikut, ikhwal luar juga yang mau baca kitab bisa diajak. Ayo coba-coba tes baca kitab Gundul live. Karena beda ini suasananya live. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Kita lanjut besok. Supaya terpisah antara muqaddimah dan hadits pertama. Supaya terpisah antara muqaddimah dan hadits pertama. Alhamdulillah. Jadi semua pelajaran kita tidak lanjut ya. Semua pelajaran yang lain kita tidak lanjut. Kita akan lanjut saja di pertengahan Syawal. Karena kasihan teman-teman yang pulang. Nanti mereka menangis karena tertinggal. Nah, jadi semua pelajaran kemarin itu yang berjalan di RBA, kita liburkan, kita ganti dengan Arba'in dan Alhamdulillah kita akan juga dapat pelajaran 2 kali sehari dari Syekh Bilal. Setelah subuh dan setelah asar. Setelah asar. Jadi dalam sehari kita dapat 3 pelajaran.
khusus pelajaran umum maghrib isya selama belum Ramadan. Nanti Ramadan maghrib isya juga akan libur pelajaran umumnya insya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tadi?